tidak masuk Islam, tidak beriman kepada Allah, tempatnya di neraka. Dia tidak bisa masuk surga karena dia tidak memiliki iman yang benar, tidak punya akidah yang benar. Meskipun dia suka berbuat baik kepada orang lain, tapi kepada Allah dia kurang ajar. Oleh karena itu jemaah sekalian, ketahuilah, ketika kita berbicara akhlak, nomor satu seharusnya akhlak kepada Allah. Dan akhlak kepada Allah yang paling tinggi adalah mentauhidkannya, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Orang yang berbuat dosa syirik, yang menyembah kepada selain Allah, atau menduakan Allah, meyakini ada penguasa alam ini selain Allah, seperti meyakini di gunung tertentu ada penunggunya yang berkuasa di situ selain Allah. Ini keyakinan syirik. Apalagi sampai mempersembahkan sesajen kepadanya, mendekatkan diri kepadanya, menyembelih untuknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu, atau berdoa kepadanya, memohon kepadanya. Padahal Nabi SAW menegaskan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sehingga beliau mengatakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu butuh pertolongan, mohonlah kepada Allah. Jangan bermohon kepada makhluk yang diyakini sebagai penguasa selain Allah di gunung tertentu, di laut tertentu, atau di tempat tertentu. Ini adalah seburuk-buruknya akhlak kepada Allah. Perbuatan dosa syirik, menduakan Allah, mempercayai benda-benda yang dianggap sakti, atau benda pusaka, atau benda bertuah. Jemaah sekalian, ini semua bukan ajaran Islam. Ini semua adalah ajaran yang bertentangan dengan akidah yang benar. Tidak ada dalam Islam keyakinan adanya benda pusaka, adanya benda bertuah, benda sakti, yang kalau kita miliki, hajat-hajat kita akan lancar, atau kita akan mendapatkan perlindungan dari mara bahaya. Ini semuanya keyakinan syirik. Yang maha mampu melindungi kita, yang maha mampu menganugerahkan segala kebaikan dan menolak mudarat, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita meyakini benda-benda bisa melindungi kita atau menjadi sebab kita mendapatkan perlindungan, itu akhlak buruk kepada Allah. Sama saja kita menyamakan Allah dengan benda-benda itu. Begitu pula ketika kita mempersembahkan satu ibadah kepada selain Allah, itu adalah akhlak buruk kepada Allah. Kenapa? Karena ibadah milik khusus Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, tidak ada sekutu baginya. Kita selalu menegaskan dalam solat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi ada orang masih membaca ayat ini, ketika dia butuh pertolongan, kemana dia pergi? Dia pun mencari kubur yang dianggap keramat, kemudian dia meminta kepada penghuni kubur tersebut. Padahal doa itu ibadah. Seharusnya dia meminta, berdoa hanya kepada Allah, dan hanya Allah yang maha mampu mendengarkan doanya. Tidak ada makhluk yang maha mampu mendengarkan doa seluruh makhluk yang dipanjatkan kepadanya, sebagaimana hanya Allah yang maha mampu mengabulkan doa kita. Ketika dia punya hajat, bukannya dia sholat minta kepada Allah, tapi dia pergi kepada dukun, seakan-akan dukun itu seperti Allah yang maha mampu memberikan pertolongan kepadanya. Dia pun bertanya kepada dukun tersebut hal-hal gaib, padahal Allah menegaskan, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Sehingga kalau dia percaya ada manusia yang tahu perkara gaib, berarti dia samakan manusia itu dengan Allah. Ini penghinaan kepada Allah. Manusia yang lemah, yang rendah, yang kecil disamakan dengan Allah yang maha besar, yang maha tinggi, yang maha agung. Maka ini suatu akhlak buruk kepada Allah. Itulah sebabnya jemaah sekalian, orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah itu, meskipun dia sudah berbuat baik kepada orang lain, tapi Allah murka kepada mereka. Kenapa? Karena kepada Allah dia sangat kurang ajar. Jadi jangan pernah kita mengatakan meskipun dia non muslim tapi akhlaknya baik. Dia adalah orang yang paling kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia samakan Allah dengan makhluk. Ibadah yang seharusnya dia berikan hanya kepada Allah, tapi dia berikan kepada makhluk. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.